nama saya Indra Manggala Dwi Darmawan dengan NIM 12123021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdi dengan NIM 1212 30007. Perkenalkan, nama saya Evatur Rizky dengan NIM 12123001. Perkenalkan, nama saya Alvin Cahaya Firmansyah, NIM 121230004. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah dengan NIM 12123098. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan menelusuri sumber mata air pertiraan Candi Jolotundo. Pertiraan Jolotundo ini terletak di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Yuk kita jelajahi bersama. Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di sumber kolam pertirtaan Jolotundo. Bisa diperhatikan bahwa di belakang saya ada aktivitas berendam yang sebelah kanan untuk wanita, sedangkan sebelah kiri untuk laki-laki. Dan aktivitasnya bukan hanya merendam aja, ada yang mengambil air, terus mencuci muka dan beribadah. Contohnya seperti ini, teman-teman. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rini Sanika dari Universitas 1741-1945. Jadi saya sebelumnya di sini ada tujuan untuk mewawancarai tentang pertirtaan Jolotundo ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muaimin. Saya di sini sebagai juru pelihara dari instansi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Saya di sini sebagai juru pelihara yang merawat candi, membersihkan dan mengamankan candi. Saya langsung mulai ya Pak pertanyaannya ya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, bagaimana sejarah keberadaan pertirtaan Jolotundo di Mojokerto ini? Oh iya, candi ini dulu ditemukan oleh arkeolog dari Belanda. Kalau nggak salah itu pada tahun 1885 sesuai yang tertulis di sejarah. Itu waktu itu kan arkeolog Belanda itu kan suka hiking, istilahnya melakukan penelitian di gunung. Jadi beliau di sini itu menemukan sebuah candi, tapi waktu itu dalam keadaan ya masih rimbun, masih tertutup akar-akar. Jadi candi ini ditemukan waktu itu oleh arkeolog dari Belanda. Kemudian dari mana sumber air pertirtaan ini berasal Pak? Sumber air ini yang ada di Jolotundo ini berasal dari Gunung Penanggungan. Ya, dari Gunung Penanggungan. Ini tepatnya di sisi barat Gunung Penanggungan. Dan ini juga Gunung Penanggungan ini kan punya 8 anak gunung, termasuk Candi Jolotundo ini terletak di anak gunungnya namanya Gunung Tegal, sisi barat, sebelah barat. Kemudian tradisi dan ritual yang terkait dengan kesakralan air di wisata pertirtaan Jolotundo ini bagaimana Pak? Tradisi untuk kesakralan air Jolotundo ini biasanya oleh warga sekitar di kampung di bawah Candi Jolotundo ini itu mengadakan tradisi ruat sumber. Itu diadakan setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada bulan Suro. Sebentar lagi, mungkin 2 bulan lagi itu ada ruat sumber yang sudah turun-temurun dari nenek moyang dulu sampai sekarang masih diadakan seperti itu demi kesakralan candi dan biar juga sumber ini tetap lancar. Jadi warga sekitar di sini melakukan ruat sumber, itu istilahnya syukuran karena sudah bisa menikmati air ini untuk keperluan sehari-hari. Proseduralnya gimana Pak tahapan ruat sumber ini? Ruat sumber biasanya itu diadakan 3 hari. Yang pertama, hari pertama itu biasanya sesepuh sama panitia itu melakukan ritual atau meditasi dulu di atas, istilahnya mohon izin. Besoknya baru diadakan ruat sumber bareng-bareng, itu arah-arahan dari bawah. Setiap satu rumah itu bawa 1 tumpeng sama hasil tani biasanya.
Seperti itu dia adakan di sini. Setelah itu doa bersama di sini. Setelah itu kita makan-makan. Lingkupnya ini berarti masyarakat daerah Soliman sini Pak? Ya, tepatnya di orang dusun Beting. Ini kan Ya. Candi Jolo Tunda ini tepat secara geografis itu kan ada di desa dusun Betingnya. Dusun Dusun Beting, desanya Selo 5. Ya. Bagaimana awal mula air ini tuh diketahui sama orang-orang berkhasiat, terus habis itu sakral? Dari dulu sebenarnya ini udah diketahui oleh orang-orang zaman dulu, orang-orang warga sekitar, karena memang dilihat secara kasat mata, istilahnya dilihat secara langsung itu airnya sangat jernih, bening. Lah pada tahun 1995 juga diadakan penelitian. Itu hasilnya kalau di sini itu termasuk air yang istilahnya terbaik se-Indonesia, se-Asia, karena kejernihannya, terus pH-nya juga basah. Jadi hampir setara ada yang air yang ada di Mekah, istilahnya air Zam-Zam, ya oksigennya sangat tinggi, mineralnya juga sangat tinggi seperti itu. Kemudian di sini juga sebagai tempat ibadah umat Hindu ya Pak? Iya. Umat Hindu selain melakukan ibadah, ada lagi nggak tradisi atau ritual yang dilakukan di daerah sini? Ada, itu biasanya pada untuk menyambut hari raya Nyepi, di sini diadakan acara sembahyang namanya melasti. Itu sembahyangan atau penyucian diri dan pengambilan tirta untuk menyambut hari raya Nyepi di pas hari hanya seperti itu. Bagaimana makna dari nilai budaya yang terkandung dalam tradisi dan ritual tersebut? Yang terkandung dan nilai budaya dari ritual tersebut itu sangat bagus untuk diri sendiri dan untuk umum. Ya, karena tradisi seperti ini, ritual dan makna yang terkandung dalam ritual itu tadi itu sangat bermanfaat untuk kedepannya, untuk anak-anak cucu kita nanti, dan untuk diri sendiri juga. Dan ritual seperti ini itu harus dilaksanakan terus menerus biar anak cucu kita ini tahu tentang budaya, ritual, tentang kehidupan masa lampau, perjuangan mereka dahulu seperti itu. Bagaimana dampak sosial dan budaya dari keberadaan wisata perjalanan tersebut? Sangat bagus, terutama untuk warga sekitar. Itu untuk sosialnya itu sangat bagus karena ini tidak jadi sumber mata pencaharian sehari-hari untuk warga sekitar, dan untuk warga umum atau pengunjung atau tamu di sini juga sangat bagus karena mereka yang berkunjung di sini selain bisa untuk mandi, berwisata, mereka juga bisa untuk ambil air sebanyak-banyaknya, yang penting tetap melalui prosedur yang ada. Jadi sangat bagus dampaknya dengan keberadaan Pertirtaan dan Jolo Tunda ini. Bagaimana cara menjaga kelestarian dan kesakralan air di wisata Jolo Tunda? Caranya, selain kita sebagai guru pelihara petugas di sini, pegawai di sini, kita di sini tugasnya itu merawat, menyikat lumut, membersihkan semuanya, dan menjaga keamanannya, mengontrol juga. Dan kita sebagai pengunjung kita itu berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesakralan candi ini, kita jaga bersama-sama. Selain kita sebagai petugas untuk menjaganya seperti itu, kita sebagai pengunjung di sini juga punya kewajiban untuk menjaga dan demi kelestarian candi Jolo Tunda ini. Jadi kita bersama-sama harus menjaga cagar budaya yang ada di sini biar tidak rusak dan tidak hilang seperti itu. Baik, sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang nama dan asal terbitan. Adi dari Lamongan. Iya. Saya nama Pak Setno. Asli saya dari Nganjuk. Tujuan ke tempat ini tuh apa? Ya cuma silaturahim lah. Silaturahim. Ya tujuan gitu. Apakah ada maksud-maksud tertentu gitu? Enggak, cuma ingin lihat apa gitu aja. Oh iya. Auranya gimana, bagus apa enggak gitu kan alam, Iya alam. energi alam. Nah, katakan orang Jawa kan coro ngono gampangane wong Jawa kan yo
kita belajar dari Jawa, kita hidup di Jawa gitu. Nah, asbabun nuzulnya ini kan ya dari Jawa juga ya. Dari Majapahit itu. Iya, makanya dari itu kan ya cuma pengen tahu gimana reaksi orang gimana. Kan banyak orang kesini apa yang di dalam itu ada apanya gitu loh. Ada aura gimana gitu. Istilah gitu. Jadi, saya cuma kesini bukan nggak apa-apa, cuma ingin silaturahim sama yang bawa Rasul. Ingin rileks Mbak ya. Terus yang kedua ingin biar anak-anak ini tahu Mbak, tahu ya wisata terus peninggalan sejarah gitu. Dia kan asik juga kalau bermain. Asri terus pikiran itu biar fresh. Untuk tujuannya Pak? Tujuannya ya tadi ya cuma lihat gitu aja. Oh, wisata aja nih Pak. Ya, Mengetahui apa belum kalau tempat ini mempunyai air yang berkhasiat? belum baru Ada rencana mau nyoba kita? mungkin ya. Coba aja gitu. Coba aja. Istilah kan kita itu nggak bisa melihat jin, tapi kita bisa merasakan. Karena alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi itu kan orang itu kan kalau nggak percaya gaib kan musyrik. Malaikat juga gaib. Di mana kan kita nggak tahu. Nah, makanya sih Allah wujud itu di mana kan? Ya, itu memang kita harus menggali. Makanya sini ngaji rasul. Orang kalau bisa memahami ilmu Jawa kan ya tahu asal usulnya gimana itu tahu, tapi salah kaprah sekarang orang itu diartikan, mengartikan itu. Ya kita sementing kita nggak keluar dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan Rasulullah mengajarkan kita kan akhlak yang baik. Dan innamal ba'istu li kita memakai akhlak. Rasulullah diturunkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak umat. Semua kan tujuan itu kalau kayak sini untuk ya apa kawan tuh dari wisata yang bagus ya kan bagus kan istilahnya. Tapi orang yang nggak tahu persepsinya orang dari sendiri kan yakin itu bukan dari tujuan kita, yakin kan iman, untuk iman kan ya ucapan secara lisan dengan keyakinan walaupun dia ngaku muslim tapi ini gak yakin buat doa ya Tuhanan ya. Nah, dari itu kita harus memahami. Kita sebagai anak muda ya harus ngerti lah, jangan tak salah kaprah gitu. Yang tujuan kita baik gitu. Ibadah ini tidak ya apa keluar jalur akidah gitu. Dari mana? Kita dari Universitas 17 Oh, insya Allah. Untuk Ya dari Untak. Tujuannya buat meneliti tempat ini. Dan lain lagi persepsi orang lain mas, kita pribadi saya gitu. Soalnya pribadi saya itu enggak lalu mengaku-ngakukan ya Allah yang menjaga. Jadi kalau tujuan di sini mau tujuan satu mau ibadah aja. Ini niat ibadah gitu aja. Kalau nggak ibadah kan bahaya. Ya saya dengar-dengar gitu kan iya dengar-dengar gitu cuma ya saya tidak tahu pasti pokoknya ada orang ngambil saya jadi ikut aja itu katanya gitu. memilih tempat ini daripada tempat yang lain. Karena kan aku cuma menggali kan hari ini ingin tahu sejarahnya masjid ke Batu Ampar terus apa Syekh Muhammad Malik Ibrahim Ampel Menang terus Syekh Jumatul Kubro Iya benar Ibu. terus apa itu ada bulan itu ada lagi itu Surabiti juga kan banyak mas ada kayak orang kayak biasanya orang kan salah artikan juga ya banyak yang menyalipkan orang kan nggak tahu kalau dulu Surabiti itu ada istilahnya sejarahnya Sunan Kalijogo sama Sunan Jenar gitu kan ada selasa apa penisian ya penisian itu di situ dan dari itu kan ada yang orang tahu yang salah mengartikan juga jadi benar ada yang bilang sesat tapi semuanya itu kembali ke fakirilallah kembali ke tujuan Allah kan nggak ada mas orang itu merasa benar itu nggak ada tapi benar milik Allah. Nah kita kan cuma tujuannya kan selamat memang dunia akhirat ya. Sementing hablum minallah wa hablum minan nas la idu minallah wa idu minan nas. Kan ada tempat yang lain.
Selain di sini dekat rumah ya, dekat, tidak terlalu jauh. Ya pokoknya kalau dekat gini kan enak gitu loh Mbak, sering-sering ke sini. Ngapain kita jauh-jauh kalau di dekat rumah sudah ada. Gitu. Terima kasih Kak. Ya, siap-siap. Iya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky. Saya dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Boleh perkenalkan? Nama saya Misbahul Munir, saya ketua yayasan atau pemilik dari TP Al Ittihad di generasi ketiga ini, dan saya sudah lama duduk di Surabaya ini. Ya, Jadi di Mojokerto ada tempat yang dipercayai bahwa airnya bisa menyembuhkan orang sakit yang dinamai desa Mojokerto, yang tempatnya itu namanya Jolotundo. Jadi saya ingin bertanya Gus, bagaimana Gus menyikapi keadaan seperti ini? Orang datang ke tempat itu dengan tujuan pengobatan, air itu dianggap berkhasiat. Untuk masalah hal seperti ini itu pasti ada hubungannya dengan hal-hal yang gaib tentunya. Dan di dalam rukun iman itu ada penjelasan tentang masalah tentang hal-hal yang gaib, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah suatu hal-hal yang gaib tentunya kan, kita belum pernah melihatnya. Dan ini adalah suatu khasiat yang katanya bisa menyembuhkan sakit. Jadi kalau misal kita berobat di sana, yang namanya ikhtiar, Allah kan sudah memberikan kepada kita jalannya bagaimana. Jadi kita harus berikhtiar. Mungkin lewat di situ kita bisa, tapi pastinya kita ke sana bukan semata-mata mensekutukan Allah ya, tidak. Tapi kita ke sana karena Allah Ta'ala, siapa tahu Allah bisa memberikan jalan di tempat itu. Jadi yang berobat di sana saya tidak benarkan, yang tidak juga membenarkan. Karena ada sebagian orang-orang yang berobat di sana, tentunya pasti itu berpikirnya yang berhasil itu si airnya, bukan penyembuhan dari Allah SWT. Itu seperti itu. Jadi ada lagi Gus, pertanyaan lagi, adakah dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan alasan Gus berargumen seperti itu, menolak atau mengiyakan? Tentu saja masalah tentang air yang katanya di Jolotundo ya kan, itu katanya airnya kan sakral. Nah, masalah air ini sakral atau enggaknya, tentu kita sebagai manusia tahu di dalam tubuh kita waktu dulu penciptaan pertama manusia itu harusnya menggunakan air, bukan hanya tidak menggunakan tanah tapi juga menggunakan air. Nah, dari situ kita tahu bahwa air itu adalah sesuatu yang sakral yang digunakan untuk awal penciptaan manusia sendiri. Lalu ada lagi bagaimana air itu Allah memberikan air kepada manusia sebagai sumber kehidupan. Bayangkan jika kita tidak ada air, maka bagaimana? Itu adalah hal-hal yang saya maksudkan. Mungkin melewati air tersebut Allah bisa memberikan kita kesembuhan. Allah memberikan perantara lewat hal itu. Jadi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Gus, bagaimana kepercayaan air berkhasiat tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai keimanan dalam Islam? Ya, kembali lagi kepada jawaban saya pertama ya kan. Tentu saja di dalam Islam itu ada rukunnya yang tentang percaya dengan hal-hal yang gaib, seperti jodoh, rezeki, maut, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu adalah hal yang tidak kita ketahui. Jadi apakah air tersebut berkhasiat atau tidak, kita harus mempercayai bahwa semuanya itu Allah telah menyesuaikan porsinya masing-masing. Jadi yang namanya air itu berhasil atau enggaknya, kita harus percaya, harus mengimani bahwa memang ada sesuatu hal yang gaib yang tidak kita ketahui. Jadi masalah air itu bisa menyembuhkan atau tidaknya, itu semua urusan di Allah SWT. Kita hanya mengimani bahwa di dalam Islam itu ada hal-hal yang gaib, termasuk adalah Jolotundo sendiri. Itu adalah hal yang gaib, yaitu kesembuhan untuk seorang manusia. Seperti itu. Berikutnya Gus, bagaimana etika Islam dalam memanfaatkan air di wisata pertirtaan Jolotundo Mojokerto? Untuk masalah etika, kembali lagi kepada adab-adab ya kan. Masalah adab tentunya kita tahu, yang namanya di negara kita ini, Indonesia, kita tahu kita adalah bangsa yang sama-sama saling bertoleransi. Jika di sana nanti ada hal yang tidak boleh dilakukan, atau nanti di sana dilarang seperti ini, di sana dilarang seperti itu, maka kita sebagai umat Islam juga harus menghormati. Tapi kita sebagai umat Islam, kalau di sana nanti kalau di sana itu harus gitu, nggak apa-apa melakukan, tapi kita tidak boleh percaya. Nanti kalau nggak gitu, itu nanti kamu itu nggak boleh. Namanya percaya seperti itu, kita tidak boleh. Semua kembali kepada Allah. Tapi kita juga harus menghormati.
Kalau misal di sana sebelum masuk harus cuci kakinya dulu, kalau nggak cuci kakinya itu seperti itu, contohnya seperti itu kan. Jadi kalau kita misal nggak cuci kaki, ya kita jangan percaya kalau kita nggak usah cuci kaki, kita kan punya Allah, jadi kita nggak bakal tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh. Tapi kita harus menghormati juga. Kita cuci kaki kita, tapi kita jangan percaya, jangan gampang percaya bahwa harus yang namanya nanti kalau kakinya nggak dicuci kita akan mendapatkan suatu lahan atau apa dan lain sebagainya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana meminimalisir praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam di pertirtaan Jalur Tunda Mojokerto? Jadi untuk masalah menghindari hal-hal yang tidak terikat dengan keislaman, tentu kita harus tahu dulu bagaimana penyebab-penyebabnya itu bisa menjadi seperti itu. Yang pertama adalah terdapat kebodohan publik yang tentunya seperti itu. Yang kedua adalah melebih-lebihkan. Itu hal yang mungkin dilebih-lebihkan di masyarakat kita, yang seperti contohnya kalau kita nanti ke sana kita seperti ini, kita seperti ini, itu adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Jadi yang seperti itu tidak baik. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, yang hal-hal yang menyimpang tentunya dari Islam? Yang pertama, kita harus mengadakan yang namanya pendidikan Islamiyah atau yang sesuatu dengan ajaran Islam. Itu harus kuat di daerah situ. Bukan hanya pendidikan formalnya saja, tapi pendidikan Islamnya harus kuat di situ. Dan yang kedua, itu kembali kepada kitabullah dan kepada sunnatullah. Jadi yang kedua, kita harus kembali kepada kitab-kitab Allah. Ada nggak di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang air yang seperti ini? Ada nggak? Kita harus mencari seperti itu. Ada nggak hadis Nabi yang seperti yang saya tahu? Kalau di dalam Al-Quran masalah air yang sekarang atau enggaknya, atau air suci dan lain sebagainya, itu yang namanya air suci, ya air yang tidak tercampur dengan najis, yang masih warnanya air itu namanya air suci. Tapi kalau kita balikkan ke masyarakat kita, air suci, ya seperti yang kata Mas Bagus tadi, kata masyarakat itu air suci bisa menyembuhkan, itu menurut saya terlalu dilebih-lebihkan. Jadi untuk mengantisipasi yang seperti itu harus ada kuatnya pendidikan Islam di daerah situ. Yang ketiga, harus adanya penyebar dai-dai atau penyebar dakwah di daerah situ untuk pada masyarakatnya, memberikan suatu pencerahan kepada masyarakatnya. Dan tentunya cara memberikan pencerahan kepada masyarakatnya tidak langsung secara plek. Itu kalau kamu gitu kamu menyekutukan Allah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita ambil sedikit-sedikit, kita bagaimana caranya masyarakat bisa menerima ajaran Islam di situ. Seperti itu. Baik, terima kasih ya. Sekian dari kami dan dari Gus Miftah. Mohon maaf jika ada kata yang